Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, menjunjung nilai tinggi luhur Pancasila niscaya sehari-hari. Pemirsa, kita masih mencoba untuk mendialogkan tentang politik, dan saat ini kami kemas dalam syair Sabdana yang ke-16.044, Semesta Yuda bagian kedua. Data ini kami peroleh tentu berdasarkan survei, dialog, dan dokumentasi yang berhasil kami mampatkan sehingga menjadi 7 baris, 7 kata dengan akhiran yang sama. Semesta Yuda kedua. Memang belum ada istilah semesta Yuda di dunia. Diilhami kisah Baratayuda, maka saya sebut semesta Yuda. Semesta Yuda sebagai bentuk perang tercanggih, termodern, mendunia. Nyaris tak ada seorang pun yang terlepas semesta Yuda. Seseorang tak memegang gawe akan terkena juga, terkena dampak dari perang besar, yakni semesta Yuda. Perang syahwat sangat dahsyat, seringkali musuhnya maya. Kota Malang, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Pemirsa, saya menyebut memang belum ada istilah semesta Yuda di dunia. Kalau kami mencoba googling, bahkan referensi yang ada di tempat kami, jika dihitung yang tercetak 4.000 judul lebih, kemudian yang berupa soft lebih dari 10.000, kita mencoba mencari ada tidaknya semesta Yuda. Sampai hari ini berkesimpulan belum digunakan dalam khasanah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang semesta Yuda. Karena itulah kata Dr. Didin Widiartono, sarjana sastra, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, sarjana pendidikan sekaligus magister pendidikan, ketua program studi S2 dan S3 atau pasca sarjana jurusan bahasa di Universitas Negeri Malang. Kosakata yang digunakan ketika memiliki argumen yang tepat
bisa diusulkan di tingkat nasional untuk dijadikan bahasa baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya demikian. Tentu saja kami berharap saudara kami, Gus Didin, bisa untuk menjembataninya kelak. Nah, istilah ini memang belum ada, namun praktek peperangan yang kami sebut dengan semesta Yuda. Semesta itu meliputi seluruh dunia, bahkan angkasa raya. Yuda itu perang. Jadi yang kami maksudkan semesta Yuda itu adalah peperangan yang melibatkan seluruh anak manusia di dunia. Baik mereka yang memegang gawe, ya, memegang gadget, ataupun yang tidak memegangnya. Baik yang memegang generasi Android ataupun yang tidak. Semuanya dalam pengamatan kami, dalam survei kami, bahkan dalam wawancara eksklusif, in-depth interview, dampak yang ditimbulkan oleh semesta Yuda nyata sekali. Kasus yang paling kecil adalah anak-anak balita ketika asik bercengkerama dengan film hobinya, maka dia benar-benar terasing dan mengasingkan diri dari lingkungannya. Semesta Yuda ini bagian dari keputusan politik dunia teknologi modern. Karena bagian dari keputusan politik, maka tentu saja di mana ada pemerintah di dalamnya, kemudian ada warga negara, sampai dengan antar warga negara terhubung, apalagi lewat televisi atau kanal YouTube dan sosial media yang lainnya, maka sungguh tak terelakkan ketika kami katakan bahwa semesta Yuda diilhami ketika kami menonton sajian televisi tentang perang Barata Yuda, atau lebih tepatnya Barata Yuda, di mana ada keterlibatan keluarga, saudara, antar negara, antar kerajaan, dan yang lainnya. Sementara semesta Yuda yang kita hadapi sekarang adalah bentuk perang yang paling canggih, yang termodern, bahkan post-modern, yang mendunia. Pedagang lombok, pedagang sayur mayur pun sudah menggunakan gawe atau gadget. Ketika menggunakan gadget, maka saling pengaruh antara pedagang dengan petani, dan di dalamnya juga tidak jarang ada broker, bahkan nyaris pasti ada broker. Maka secara ekonomi politik, kebijakan-kebijakan petani yang bersifat private ini dirembesi oleh nilai-nilai yang ada di dunia IT. Harga produk-produk pertanian yang dahulunya hanya lokal semata, kalau toh bersifat nasional, jika
kita rajin mendengarkan radio Republik Indonesia, sekarang di genggaman seluruh anak bangsa dapat diketahui bagaimana atau posisi seperti apa cabai, beras, dan seterusnya. Namun sekaligus, selain kebaikan-kebaikannya, maka tak jarang juga bisa merontokkan sistem perekonomian desa. Apalagi kebijakan era Presiden Soeharto, di mana retail yang modern dilarang masuk kampung bahkan sampai ke desa. Sekarang dengan kecanggihan pola hubungan, maka tidak saja kampung di kota, tetapi seluruh desa nyaris, terutama desa-desa yang besar di tingkat kecamatan, tersentuh oleh retail modern. Sehingga pasar tradisional harus kian mampu bersaing dengan pasar-pasar modern itu. Sehingga sangat beralasan jika nyaris tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari semesta yuda. Bahkan anak balita demi ibunya atau mamanya, umiknya dan seterusnya yang meneruskan permainan ataupun sedang chatting dengan rekan ataupun saudaranya, cukup anak balita disuguhi gadget atau gawe, maka anak akan diam, tertawa, berbicara, terasing secara sosial, dan makin hari akan makin tumbuh menjadi anak yang egois. Sudah nyata, benar-benar nyata. Bahkan orang tua yang di atas 60 tahun kecanduan dalam program tertentu seolah keniscayaan. Sehingga seringkali abe terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Panggilan azan bagi mukminin mukminat dan genta di gereja seringkali terkalahkan dengan suara panggilan gawe. Terkena dampak dari perang besar adalah niscaya tentang semesta yuda itu. Di mana perang ini kami sebut sebagai perang syahwat yang sangat dahsyat, dan musuhnya yang terbesar yang senantiasa mampu menyeruak ke ruang-ruang sudut di mana kita berada karena selalu terbuka, maka musuh dunia maya lebih nyata daripada musuh yang ada di dalam dada. Dalam makna bahwa seseorang di era postmodern ini sungguh sangat sulit untuk mengetahui apakah diri ini sedang ada di jalan yang menyelamatkan, ataukah diri ini ada di jalan yang membelokkan dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
Bahkan tak jarang manusia populer terpandang di suatu negeri mengatakan dengan gagah, angkuh, sombong sekaligus bodoh bahwa rohaniawan, cendekiawan, tuan guru, kiai, ustadz, ajengan, pedanda, bante, dan seterusnya, mereka tidak pernah tahu tentang dunia di masa depan. Mengapa harus berbicara tentang dunia masa depan yang disebut akhirat? Padahal kalau kita melihat Garuda Pancasila di sebelah saya ini, di tengah-tengahnya menyimbolkan, simbol itu bukan kenyataan. Bintang emas adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa, tan keno kinoyo opo, tidak bisa dipikir bayangkan, apalagi sekedar direnungkan tentang keberadaan Tuhan. Namun diyakini dengan bias-bias kuasa, maha kuasanya, dengan diciptanya alam semesta. Ketika Allah Tuhan yang Maha Esa tidak tampak, karena Tuhan Allah yang Maha Esa meliputi seluruh ciptaannya, sedangkan ciptaannya terbatas hanya pada sudut pandang yang ada di hadapannya, kecuali beberapa orang yang dianugerahi, sejumlah orang yang dianugerahi, atau sedikit di antara sejumlah orang yang dianugerahi talenta hidup hatinya sehingga mampu bicara sampai indera keenam dan mampu sampai indera yang ketujuh. Kemampuan memanfaatkan indera di tengah politik semesta yuda sangat bergantung dengan hati di dada. Allah Tuhan yang Maha Esa tidak memiliki batas, tetapi manusia berbatas dengan kemampuan dirinya. Doa sebagai mahkota ibadah, ad-doa mukhul ibadah, dawuh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa manusia tidak punya daya. Dan seorang ateisme yang jelas-jelas mengaku tulus ketika berobat kepada seseorang yang diyakini bisa menolongnya, dia pun pasrah atas doa yang disebut kiai itu. Dan sang ateisme pun menuruti kata-kata kiai itu. Allah Tuhan yang Maha Esa dengan Rahman dan Rahimnya menyembuhkan sang ateisme, dan ateisme itu pun sangat bahagia. Terpaksa, dipaksa, atau atas kerelaan hati di dada, manusia pasti mengikuti sunatullah, hukum yang ditetapkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Politik semesta yuda, keniscayaan yang harus dilalui oleh anak manusia, mempertahankan Garuda Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya
simbol semboyan Bhinneka Tunggal Ika jangan sampai hanya dicengkram oleh Garuda Pancasila. Namun kitalah anak bangsa yang harus mencengkeram. Dengan kokoh kita wujudkan. Betapapun partai berbeda, suku bangsa berbeda, asal usul berbeda, jika sudah menjadi warga negara Indonesia, maka kita adalah satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Semoga semangat kekeluargaan berbangsa kian hari semakin membuat kita bahagia. Terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin.